Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Desi. Hari ini pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti untuk kelas 8. Dalam pertemuan yang kedua kali ini kita akan masih belajar tentang Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta. Sebelum kita berdoa, Ibu harap kalian mengabsen dulu pedanding yang sudah Ibu bagikan. Silakan absen. Nah, sebelum belajar kita berdoa menggunakan mantra Saraswati Puja. Mari kita berdoa. Om Saraswati Puja, Waradi Kamurupini, Widyarambam Karisyami, Siddhi Bhagavatu. Arti daripada doa ini yakni Om Hyang Widi, dalam wujudmu sebagai Dewi Saraswati, pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba, semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karunia. Selanjutnya, pada Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta, kita akan belajar tentang pengertian Buana Agung dan Buana Alit, pengertian Panca Mahabhuta, bagian-bagian Panca Mahabhuta, dan terakhir evaluasi. Sebelum kita melanjutkan belajar, hendaknya anak-anak tahu apa tujuan daripada pembelajaran hari ini. Di sini kita harapkan anak-anak mampu memahami secara faktual tentang Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Anak-anak diharapkan mampu juga memahami secara konseptual tentang bagian-bagian Panca Mahabhuta sebagai 5 unsur pembentuk alam semesta. Sebelum Ibu lanjutkan penjelasan, di sini ada video, silakan simak baik-baik. Secara umum, kita mengenal adanya 4 elemen, yaitu air, api, tanah, dan udara. Sedangkan di dalam agama Hindu, kita mengenal adanya 5 unsur atau 5 elemen yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta terdiri dari kata panca yang berarti 5, Mahabhuta yang berarti elemen besar atau elemen utama. Kelima elemen ini merupakan penyusun utama makrokosmos atau semesta material atau Buana Agung, dan mikrokosmos atau badan atau Buana Alit. Panca Mahabhuta sebagai penyusun alam semesta atau Buana Agung bersumber dari 2 azas yang sangat sukma, gaib dan abadi, yaitu cetana dan acetana, yang juga disebut sebagai sebab mula terciptanya segala yang ada. Cetana berkedudukan di atas, berwujud kesadaran tertinggi, dan acetana berkedudukan di bawah, berwujud maya atau lupa. Pertemuan cetana dan acetana menciptakan purusa dan pradana yang merupakan sumber roh dan materi. Pertemuan purusa dan pradana menghasilkan citta guna. Pertemuan antara citta. Bagian-bagian dari Panca Mahabhuta yaitu yang pertama adalah akasa. Akasa paling di atas. Nah, videonya Ibu sampai sekian. Selanjutnya silakan kalian putar lagi lebih panjang, itu masih ada penjelasan lebih lanjut dalam videonya. Nah, di sini Ibu akan fokus tentang Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung dan Buana Alit merupakan unsur yang ada di dalam alam semesta itu sendiri. Nah, Buana Agung dan Buana Alit terdiri atas 2 kata, yakni Buana Agung dan Buana Alit. Buana dalam Buana Agung
agung atau buana dalam buana alit artinya alam atau dunia atau jagat. Sedangkan agung dalam buana agung itu artinya besar. Sedangkan alit dalam buana alit itu artinya kecil. Jadi buana agung artinya alam besar atau alam semesta itu sendiri atau jagat raya. Sedangkan buana alit artinya dunia kecil atau makhluk hidup. Buana agung disebut juga dengan makrokosmos atau jagat raya atau alam besar yang kita muliakan karena keluhuran dan kemampuannya memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Buana agung diciptakan oleh Sang Yang Widi Wasta pada waktu penciptaannya itu disebut dengan Sresti. Masa Sresti disebut dengan Brahma Dewa atau siang hari Brahma. Selanjutnya, segala yang diciptakan oleh Sang Yang Widi Wasta pada buana agung akan kembali lebur yang disebut dengan pralaya atau kiamat. Pada masa pralaya disebut dengan Brahma Nakta atau malam hari Brahman. Pada satu lingkaran perputaran penciptaan, pemeliharaan, peleburan atau upeti spiti pelina dari alam semesta atau buana agung disebut dengan akalpa atau sehari semalam Brahman yang disebut juga dengan Brahman Kalpa. Proses terciptanya buana agung diawali ketika dunia ini belum ada apa-apa. Yang ada hanyalah ide Sang Yang Widi Wasta dalam wujud nirguna Brahman. Artinya Tuhan itu dalam wujud sepi, kosong, sunyi, hampa. Dalam kesunyian itu ide Sang Yang Widi Wasta menjadikan dirinya sebagai Saguna Brahman, yang artinya Tuhan itu sudah mulai beraktivitas. Jadi nirguna Brahman artinya Tuhan itu dalam wujud sepi, kosong, hampa. Sedangkan Saguna Brahman artinya Tuhan atau Brahman sudah mulai beraktivitas. Sedangkan selanjutnya ide Sang Yang Widi menciptakan asetana dan asetana, dan pertemuan setana dan asetana tersebut lahirlah unsur purusa dan prakrti. Unsur purusa atau setana adalah unsur yang bersifat kejiwaan, sedangkan unsur prakrti atau asetana adalah unsur yang bersifat kebendaan. Dan dalam buana alit yang berarti alam kecil atau dunia kecil disebut juga dengan mikrokosmos. Yang termasuk buana alit itu sendiri adalah tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia merupakan makhluk yang paling terpilih karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah memiliki triple mana, yaitu bayu, sabda, idep. Bayu artinya tenaga, sabda artinya suara, sedangkan idep artinya pemikiran atau pikiran. Buana alit atau tubuh manusia, tumbuhan dan binatang terbentuk sama seperti buana agung, yakni pertemuan antara purusa dan prakrti atau setana dan asetana. Unsur purusa atau setana akan membentuk jiwatma, sedangkan unsur prakrti atau asetana akan membentuk badan manusia. Dalam jiwa dan badan manusia terdapat alat batin yang menentukan watak atau karakter seseorang. 3 alat batin itu bernama Tri Antahkarana yang terdiri atas pertama budi yang fungsinya menentukan keputusan. Jadi kita bisa menentukan keputusan itu ada karena kita punya budi. Yang kedua manah yang fungsinya berpikir, dan ahamkara yang fungsinya untuk merasakan. Nah, dari pengertian dan video yang tadi yang Ibu putar, di sini kita bisa menyimpulkan pengertian daripada Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta adalah 5 unsur dan zat elemen yang menyusun manusia dari alam semesta. Dan atau dengan kata lain, Panca Mahabhuta juga dapat diartikan sebagai 5 elemen dasar pembentuk alam
baik mikrokosmos atau tubuh manusia, atau makrokosmos dan makrokosmos atau alam semesta itu sendiri. Nah, yang terakhir dari penjelasan Ibu tadi, Ibu akan memberikan evaluasi, tetapi Ibu tidak menjelaskan langsung tentang bagian-bagian Panca Mahabhuta itu, tapi kalian bisa dengarkan. Ibu sudah berikan dalam video tadi sudah dijelaskan. Silakan kalian putar biar lebih jelas. Itu bagian-bagian daripada Panca Mahabhuta. Dalam buku paket atau buku penunjang lainnya yang kalian punya itu juga sudah ada. Dan Ibu ingin tahu langsung bagaimana, apakah kalian bisa menganalisa, silakan analisa sendiri. Nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Dalam evaluasi kali ini, Ibu harap kalian buat di classroom. Silakan kalian buat di classroom. Pertanyaan yang pertama, benda-benda apa saja yang dibentuk oleh unsur Panca Mahabhuta pada Buana Agung dan Buana Alit? Jadi beda ya. Pada Buana Agung, benda-benda apa saja yang dibentuk oleh unsur Panca Mahabhuta itu sendiri. Dan pada Buana Alit atau dalam tubuh manusia, ya boleh kalian pakai contoh manusia, boleh benda-benda apa saja yang dibentuk oleh Panca Mahabhuta pada Buana Alit atau manusia itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, sebutkan bagian-bagian Panca Mahabhuta. Ya. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Selanjutnya nanti jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa chat Ibu via WA atau di komentar classroom juga boleh. Dalam akhir kata, mari kita panjatkan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.